Menang dalam perlombaan adalah kebanggaan, namun menjaga semangat juang dan loyalitas adalah kemenangan yang sejati. Dengan kerja keras, kebersamaan, dan keyakinan, tidak ada tantangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu terakhir bulan September kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan bersama saya Rahma. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia, Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menghadiri kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang digelar Kotama TNI Angkatan Laut Wilayah Timur di Surabaya. Acara yang menyasar komunitas ojek online ini berlangsung di dua lokasi, yaitu Gedung Miangas RSPAL Dr. Ramelan dan Taman Apsari dengan melibatkan ratusan peserta. Sebanyak 409 paket sembako disalurkan kepada para pengemudi ojek online, disertai edukasi kesehatan mengenai bantuan hidup dasar. Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Laut menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat sekaligus memberikan manfaat langsung berupa bantuan sosial dan pengetahuan praktis yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Koarmada 2 terus memantapkan kesiapan latihan dan operasi dalam rangka menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI memimpin pembahasan rencana garis besar Kogas Gapfip latihan Armada Jaya 43 tahun 2025 di Kodiklatal, Surabaya. Dalam forum tersebut dipaparkan langkah strategis untuk menyatukan persepsi antar unsur sekaligus memastikan koordinasi dan sinkronisasi dapat berjalan optimal. Selain itu, unsur-unsur Kogas Gapfip juga mengikuti uji konsep rencana operasi melalui tactical floor game yang dipimpin dan Kodiklatal Legend TNI Marinir Nur Alamsyah. Uji konsep ini menjadi bagian penting untuk menguji rencana yang telah disusun sehingga pelaksanaan latihan dapat berjalan efektif dan terintegrasi. Di sisi lain, Pangko Armada 2 juga memimpin rapat evaluasi operasi Ambalat melalui video conference dari Gedung Puskodal Koarmada 2. Rapat ini diikuti para komandan KRI yang tengah bertugas di wilayah perbatasan dengan tujuan memastikan kesiapan operasional serta keamanan perairan Ambalat. Kehadiran para pejabat utama Koarmada 2 dalam rapat evaluasi menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan pengendalian operasi secara terpadu, berkesinambungan, serta mendukung peningkatan profesionalisme prajurit TNI dalam menghadapi setiap tantangan di laut. Kapal layar latih KRI Bima Suci menutup rangkaian misi diplomasi maritim di Makassar melalui kunjungan silaturahmi dengan Forkopimda serta jajaran TNI yang ditutup dengan gelaran deck reception meriah di Dermaga Hatta Selatan. Setelah menyelesaikan latihan dan praktek Kartika Jalakrida bersama Taruna Akademi Angkatan Laut, KRI Bima Suci bertolak menuju Jakarta untuk turut serta dalam peringatan HUT ke-80 TNI. Kehadiran kapal kebanggaan bangsa ini semakin menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut dalam memperkuat diplomasi pertahanan sekaligus membangun sinergi lintas instansi. Sementara itu, KRI Teluk ND 517 tiba kembali di Surabaya usai menuntaskan misi operasi Trisila 25-3 di bawah kendali Guspurla Koarmada 2. Kedatangan kapal ini disambut penuh bangga oleh Dan Guspurla Koarmada 2 Laksma TNI Endra Hartono bersama seluruh prajurit. Dalam pelayaran selama 40 hari, unsur KRI berhasil melaksanakan berbagai tugas termasuk bakti sosial bagi masyarakat pesisir.
Keberhasilan tersebut menjadi bukti profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut dalam mengemban tugas negara, sekaligus menegaskan kesiapan Koarmada II untuk terus hadir menjaga kedaulatan laut dan mengabdi bagi rakyat. Koarmada II Laksma TNI Agam Endrasmoro menghadiri acara pisah sambut dalam rangka serah terima jabatan Kepala Staf Garnisun Tetap atau Kaskogartap 3 Surabaya yang digelar di Gedung Serbaguna Mako Gartap 3 Surabaya. Pada kesempatan tersebut, Kolonel Marinir Danuri secara resmi menggantikan Brigjen TNI Marinir Agung Trisnanto dalam mengemban tugas sebagai Kaskogartap 3 Surabaya. Serah terima jabatan dilaksanakan di hadapan Komandan Kogartap 3 Surabaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin yang turut menyaksikan prosesi tersebut. Pangkoarmada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI melaksanakan olahraga bersama prajurit dan pejabat Koarmada II di Dermaga Madura Ujung Surabaya. Kegiatan yang diawali senam SKJ 88 lari bersama dan jalan sehat ini tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran tetapi juga dimanfaatkan untuk meninjau sejumlah fasilitas termasuk Trident Koarmada II yang tengah direnovasi. Pangkoarmada II menegaskan bahwa dukungan sarana dan prasarana yang memadai menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan prajurit sehingga mampu melaksanakan tugas secara optimal. Sehari berselang, Pangkoarmada II bersama pejabat utama, Komandan Satuan Kerja dan Komandan KRI Unsur Koarmada II melaksanakan olahraga menembak di lapangan tembak Ambalat. Latihan ini menekankan pentingnya keterampilan menembak sebagai kemampuan dasar yang harus dijaga prajurit TNI Angkatan Laut. Usai latihan, Pangkoarmada II meninjau pipa bawah laut migas milik Pertamina di area basis Koarmada II yang memiliki peran vital bagi pasokan energi nasional. Kehadiran Pangkoarmada II dalam kegiatan ini menegaskan komitmen Koarmada II untuk memperkuat profesionalisme prajurit sekaligus menjaga sinergi strategis dengan berbagai pihak dalam mendukung pertahanan maritim dan stabilitas energi nasional. Prajurit dan perwira menengah Koarmada II sukses mengukir prestasi gemilang pada Lomba Tembak Piala Panglima TNI 2025. Kolonel Marinir Rivelson Saragih dari Sahli Pangkoarmada II meraih juara 1. Sementara Kolonel Laut Suplai Agus Cahyono Kakuil Koarmada II menyabet juara 3 di kelas Pamen 20 meter beregu. Dari kategori Koal, Serdanaf Garingwe Septia yang berdinas di Guspurla Koarmada II turut mempersembahkan prestasi dengan menyabet juara 2 pada kelas Putri Open beregu 20 meter serta kembali juara 2 di kelas Putri Open beregu 25 meter. Prestasi berlanjut di cabang panahan, di mana Sertu Putu Eka Agustin dari Kolat Koarmada II berhasil meraih juara 1 beregu recurve, serta sejumlah medali perak pada nomor aduan individu, mixed team, dan kualifikasi individu. Sementara itu, Serda Ede Garingwe Sintia Putri Tania dari Slok Koarmada II turut menyumbangkan juara 2 beregu recurve. Rangkaian prestasi ini mengantarkan TNI Angkatan Laut meraih predikat juara umum Piala Panglima TNI Archery Open 2025 sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Koarmada II dalam mendukung prajuritnya untuk berprestasi di bidang olahraga. Kesiapsiagaan prajurit Koarmada II terus ditingkatkan melalui latihan terpadu. KRI Pulau Rimau 724 bersama Satuan Kopaska Koarmada II menggelar latihan Visit Board Search and Seizure
dengan materi mulai dari penguasaan senjata, tembak reaksi, hingga close quarter battle. Latihan ini dirancang untuk mengasah keterampilan teknis maupun taktis dalam menghadapi berbagai ancaman di laut, sekaligus memperkuat sinergi antar satuan. Di Laut Banda, KRI Raden Edi Martadinata 331 melaksanakan simulasi peperangan menghadapi ancaman multi-threat dari udara, permukaan, hingga bawah air. Seluruh sistem persenjataan kapal dikerahkan mulai dari meriam 76 mm hingga Millennium Gun 35 mm guna menguji kesiapan alutsista sekaligus kemampuan tempur prajurit. Serangkaian latihan ini menegaskan komitmen Koarmada II dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia serta membentuk prajurit yang tangguh, profesional, dan siap menghadapi dinamika peperangan modern. Netizen, untuk berita selanjutnya, Pangko Armada II menyaksikan gladi demo laut, sailing pass dan flying pass sebagai persiapan menuju hari ulang tahun ke-80 TNI. Berikut liputan selengkapnya. Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI turut menyaksikan langsung gladi demo laut, sailing pass dan flying pass pada acara Presidential Inspection dalam rangka memperingati HUT ke-80 TNI tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di perairan Teluk Jakarta dengan menggunakan KRI Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 sebagai kapal markas dan dihadiri oleh Panglima Koarmada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata. Presidential Inspection sendiri menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian HUT ke-80 TNI, di mana Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi TNI melakukan pemeriksaan langsung terhadap kesiapan pasukan dan alutsista. Keterlibatan sejumlah unsur kapal perang Koarmada II menjadi wujud kontribusi nyata dalam menampilkan kekuatan maritim nasional serta mempertegas komitmen TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan pertahanan laut Indonesia. Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri penutupan latihan Armada Jaya 43 tahun anggaran 2025 yang dipimpin oleh Dan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah di Kodiklatal Surabaya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam amanatnya menegaskan latihan ini merupakan langkah maju yang mendorong pola pikir kreatif para perwira dalam pengambilan keputusan militer, sekaligus memperkuat kesiapan prajurit menghadapi tantangan pertahanan maritim di masa depan. Tidak berhenti sampai di situ, Pangko Armada II juga meninjau langsung gladi Kotor II di Teluk Jakarta menggunakan KRI Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 sebagai kapal markas. Dalam latihan yang disaksikan Kasal bersama Wakasal ini, unsur-unsur KRI Koarmada II menampilkan demo laut, sailing pass, dan flying pass. Sementara itu, ratusan prajurit Koarmada II turut melaksanakan latihan upacara di Monas dengan penuh disiplin dan semangat. Rangkaian latihan tersebut menegaskan komitmen Koarmada II untuk memberikan penampilan terbaik sekaligus menjadi kebanggaan bangsa pada puncak peringatan HUT ke-80 TNI. Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Agam Endrasmoro didampingi Wakil Ketua Gabungan II Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Nyonya Welda Agam Endrasmoro turut serta dalam kegiatan ziarah rombongan ke makam Presiden Republik Indonesia keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang.
Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara memperingati HUT ke-80 TNI tahun 2025. Ziarah rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Rudi Saladin MA, dan diikuti oleh para pejabat TNI dari berbagai matra. Kehadiran para perwira tinggi TNI dalam kegiatan ini mencerminkan penghormatan mendalam kepada almarhum Gus Dur yang dikenal sebagai tokoh bangsa, ulama karismatik, serta presiden yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan kebangsaan. Atlet-atlet Koarmada II kembali menorehkan prestasi pada ajang tinju amatir di Sasana Pusura, Surabaya. Sejumlah prajurit turun di berbagai kelas, di antaranya KLK Mes Pungki Aprelian yang berhasil meraih kemenangan atas lawannya, serta Serdabah Muhammad Rizky Zulfikar yang tampil gemilang dengan menundukkan petinju dari Sasana Lion King. Meski KLS Amo Junendi harus mengakui keunggulan lawannya, keikutsertaan ini menjadi bukti pembinaan olahraga di Koarmada II berjalan konsisten, sekaligus menumbuhkan semangat juang, sportivitas, dan kebanggaan prajurit TNI Angkatan Laut. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gora. Gorawira, Madya Jala, Jalas Veva, Jaya Mahe.